Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dinamika dan pesawat sederhana, merupakan tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyo ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Susetio Diputra dengan NIM 140142194. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Yuk langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada dinamika. Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak dan penyebab gerak, yaitu gaya dan torsi. Sehingga dinamika dalam fisika banyak membahas gaya dan torsi. Dinamika dibahas dengan hukum-hukum Newton tentang gerak, yaitu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kemudian ada hukum Newton. Hukum Newton 1 menjelaskan kondisi benda jika resisten gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Maka ada dua kemungkinan kondisi benda, yaitu benda dalam keadaan diam atau benda sedang bergerak lurus beraturan. Kemudian ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan kondisi benda jika resisten gaya tidak sama dengan 0, maka benda sedang bergerak dipercepat akibat dikenai gaya dan besarnya sebanding dengan gaya dan sebanding terbalik dengan masanya. Semakin besar resisten gaya, maka semakin besar percepatannya. Semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan benda yang dihasilkan. Kemudian ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton mempelajari tentang gaya aksi dan reaksi. Maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama namun berlawanan arah. Kemudian ada gaya dan gerak. Gaya dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya merupakan besaran vektor yang menyebabkan benda bergerak secara translasi atau berhenti dari gerak translasi. Ada dua kemungkinan yang terjadi bila bekerja pada benda yang bergerak. Yang pertama ada benda akan bergerak dipercepat atau semakin cepat. Kemudian ada benda akan bergerak diperlambat atau bergerak semakin lambat. Kemudian kita bahas yaitu jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat merupakan konsep gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi yang bekerja pada benda bermassa yang dalam rumus dilambangkan sebagai W atau weight. Dengan rumus weight sama dengan massa kali gravitasi. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal merupakan konsep gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan, disimbolkan dengan N. Arah gaya normal tegak lurus dengan bidang sentuh. Kemudian ada gaya gesek. Gesek merupakan konsep gaya yang melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Kemudian ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan rumus gaya yang bekerja pada objek yang bergerak melingkar. Besar gaya sentripetal sebanding dengan kuadrat percepatan. Sebanding dengan kuadrat kecepatan objek, bisa dilambangkan dengan V, dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasan yang bisa disingkat dengan R. Kemudian ada rumus gaya. Rumus gaya yang bekerja pada sebuah pegas ideal bila direnggangkan atau ditekan akan memberikan gaya yang sebanding dengan besar perubahan panjang pegas. Gaya ini kan merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu dilambangkan dengan arah panah. Penjumlahan gaya itu memiliki dua cara, itu secara grafis. Secara grafis itu penjumlahan dua buah vektor dapat digambarkan dengan cara melukis vektor pertama sesuai nilai dan arahnya, kemudian meletakkan titik tangkap vektor kedua di ujung vektor pertama sesuai dengan nilai arahnya. Penjumlahan vektor yang kedua adalah secara geometri, yaitu penjumlahan dengan cara menggambar dengan metode jajar genjang, segitiga maupun metode poligon.
Nah, secara geometri, cara menggambar dua vektor yang dijumlahkan sebagai sisi sesuai metode baik jajar ganja, segitiga maupun poligon. Kemudian energi. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, satuan energi dalam standar internasional adalah joule. Energi pertama ada energi potensial. Nah, energi potensial yaitu energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam. Kemudian energi kinetik, yaitu energi kinetik merupakan bentuk energi ketika suatu materi atau benda bergerak atau berpindah. Kemudian energi mekanik, kan hukum kekalahan energi mekanik yang berbunyi pada sistem yang terisolasi. Pada sistem ini hanya bekerja gaya berat dan tidak ada gaya luar yang bekerja. Selalu energi mekanik total sistem konstan. Jadi energi mekanik ini merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Selain energi ketiga ini masih ada banyak energi lain yang merupakan seperti energi listrik, energi gerak, dan banyak lainnya energi yang bersumber dari berbagai sumber. Kemudian kita bahas pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang merupakan bentuk paling sederhana dari alat-alat rumit yang ada di sekitar kita, dengan dapat mengubah besaran dari suatu gaya dengan manfaat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana ini ada empat macam. Yang pertama ada tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Pertama ada pengungkit atau tuas. Nah, tuas atau pengungkit ini merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana dan usianya paling tua. Pengungkit terdiri dari 3 bagian, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Nah, ini adalah contoh sederhana dari pengungkit atau tuas. Nah, pengungkit atau tuas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengungkit jenis 1. Nah, jenis 1 ini titik tumpu atau T di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan benda lain sejenisnya. Kemudian ada pengungkit jenis 2. Nah, jenis 2 ini titik bebannya berada di antara titik kuasa atau K dan titik tumpu atau T. Contoh pemanfaatan pengungkit jenis 2 ini diantaranya gerobak dorong, pembuka botol, pemecah kemiri, dan benda lain sejenisnya. Kemudian ada pengungkit jenis 3. Nah, pengungkit jenis 3 ini memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pemanfaatan pengungkit jenis 3 diantaranya ada pinset, stapler, alat pancing, termasuk lengan kita, dan benda lainnya. Kemudian ada katrol. Nah, katrol ini terdiri dari sebuah roda atau bearingan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau bearingan tersebut. Pemanfaatan katrol ini sangat beragam, misalnya dalam mengibarkan bendera, mengambil air dari sumur, dan lain sebagainya banyak. Nah, katrol ini dibagi menjadi 3, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, katrol majmuk. Katrol tetap yaitu merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Posisi katrol terikat pada suatu tempat tertentu dan titik tumpu sebuah katrol tetap terletak pada sumbu katrolnya. Pada gambar ini katrol tetap ada pada gambar nomor 1 ini. Nah, kemudian kedua ada katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang beban yang akan diangkat digantungkan pada poros katrol dan beban serta katrolnya ditopang oleh 2 penggal tali pada masing-masing sisi katrol. Nah, seperti gambar nomor 2 ini adalah katrol bebas. Kemudian ada katrol majmuk, yang merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Jadi gambar di sini ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Katrol bebas, ini katrol tetap dan ini katrol bebas, yang digabungkan menjadi katrol majmuk. Kemudian ada bidang miring. Nah, bidang miring merupakan bentuk dari pesawat sederhana pada bidang datar dengan ujung yang satu lebih tinggi dari ujung yang lain untuk memperkecil gaya ketika memindahkan benda daripada memindahkan secara vertikal. Nah, ini contoh memindahkan benda secara bidang miring.
Contoh pemanfaatan bidang miring, misalnya ada pada baut, kan memilih bidang miring, pisau, kapak, dan sebagainya. Kemudian ada roda berporos. Nah, roda berporos ini terdiri dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda, dan silinder yang berjari-jari kecil dinamakan sebagai poros. Fungsi roda berporos itu beragam seperti melipat gandakan gaya kuasa, di mana besarnya tergantung pada perbandingan jari-jari roda dan porosnya. Nah, seperti gambar di sini, ini adalah contoh roda berporos. Nah, yang besar. Nah, ini adalah daftar pusaka dari pembuatan materi ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi menambah manfaat, wawasan, sehingga menambah manfaat bagi kita semua. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan baik kata maupun penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.